Selamat datang kembali di The Deep Dive. Oke, misi kita hari ini adalah membedah sesuatu yang kita semua pasti pernah alami. Perasaan tahu sesuatu dalam sekejap ya. Tepat. Sebelum logika kita sempat mikir, sumber kita kali ini buku fenomenal dari Malcolm Gladwell, Blink. Coba deh pikirin, pernah nggak kamu ketemu orang baru dan langsung merasa, wah kayaknya nggak bakal cocok nih, tanpa alasan yang jelas? Atau sebaliknya, lihat tawaran bisnis yang di atas kertas sempurna, tapi ada yang aneh rasanya. Nah, perasaan itulah inti dari yang Gladwell sebut sebagai adaptive unconscious. Betul, tapi ini bukan alam bawah sadar versi Freud yang, gimana ya, gelap dan penuh misteri. Bukan ya? Jadi lebih seperti apa? Bayangin aja ini kayak superkomputer super canggih yang kerja di belakang layar pikiran sadar kita, non-stop. Terus, apa yang dikerjakan superkomputer ini? Dia terus-menerus memproses data dan mencari pola. Nah, tekniknya ini yang disebut thin slicing. Thin slicing, irisan tipis. Jadi ini semacam kemampuan otak buat nemuin pola besar dari potongan informasi yang kecil banget. Persis. Kayak pas kita masuk kafe gitu ya. Sekali hirup aroma kopinya aja, kita udah bisa nebak. Wah, ini bijinya berkualitas atau udah basi. Nggak perlu analisis kimia segala. Contoh yang sempurna. Dan kemampuan ini bisa akurat banget loh. Seakurat apa memangnya? Di buku itu ada kasus patung Kuros yang dibeli Museum Getty. Saya tahu cerita ini. Museumnya itu menghabiskan 14 bulan buat riset ilmiah dan kesimpulannya patung itu asli. 14 bulan? Wow. Tapi, begitu para ahli seni melihatnya, mereka langsung dalam hitungan detik merasa ada yang salah. Dan ternyata Intuisi mereka benar, patung itu palsu. gila. Jadi ini bukan cuma soal seni ya, tapi juga bisa masuk ke hubungan personal. Oh, jelas. Saya baca tentang peneliti John Gottman. Katanya dia bisa prediksi pasangan bakal cerai atau enggak cuma dengan mengamati mereka 15 menit. Benar. Dan akurasinya di atas 90%. 90%? Ya, Itu kan tinggi sekali. Apa yang dia lihat sebenarnya? Masalah besar. justru bukan. Dia mencari irisan tipis emosi. Kuncinya itu ada di 4 emosi negatif, tapi terutama satu, contempt. Contempt, Iya. penghinaan ya. Betul. Cuma satu lirikan mata yang meremehkan, atau putaran bola mata dari pasangan. Itu sudah cukup jadi data. Bagi superkomputer Gottman, itu udah data yang sangat kuat untuk memprediksi masa depan hubungan itu. Tunggu. Ini kan membawa kita ke pertanyaan penting. Kapan intuisi ini bisa salah besar? Nah, ini sisi gelapnya. Karena di satu sisi ada ahli seni yang jitu, di sisi lain, sering kali kita salah menilai orang kan? Gladwell menamainya Warren Harding Error. Presiden Amerika itu kan? Yap, Harding terpilih jadi presiden bukan karena dia kompeten, tapi karena dia terlihat seperti presiden. Tinggi, tampan, berwibawa. Padahal sejarah mencatat, dia salah satu yang paling nggak kompeten. Tepat, disitulah thin slicing kita gagal total. Karena kita cuma menilai informasi yang paling gampang kelihatan, penampilan. Ini kayak analogi kopi lagi nih. Kamu lihat secangkir latte dengan art yang indah banget. Kelihatannya sempurna. Tapi pas diminum, Ternyata susunya basi. Keindahan visualnya menipu indera perasa kita. persis, disitulah jebakannya. Makanya solusinya bukan mengabaikan insting, Tapi melatihnya. tapi melatihnya. Oke, gimana caranya? Itu bukan sihir, tapi hasil dari ribuan jam latihan mengenali pola. Jadi jangan percaya insting di bidang yang nggak kita kuasai. Betul. Kedua, desain lingkunganmu. Singkirkan informasi yang nggak relevan. Contoh klasiknya audisi orkestra di balik tirai. Jadi juri cuma fokus ke suara musiknya, Ya, bukan penampilan, jenis kelamin, atau ras musisinya. tepat. Dan yang ketiga, lakukan audit pasca keputusan. Audit maksudnya gimana tuh? Iya, selalu evaluasi lagi keputusan-keputusan instingtifmu. Belajar dari kesalahan thin slicing di masa lalu. Dengan begitu, kamu seolah mendidik superkomputer di kepalamu. Menarik sekali. Jadi pada akhirnya, hidup ini soal menemukan keseimbangannya, kapan harus mikir dalam-dalam, dan kapan harus percaya pada kedipan mata. Malcolm Gladwell sendiri merangkumnya dengan sangat indah. Dia bilang, Apa katanya? kunci dari pengambilan keputusan yang baik bukanlah pengetahuan, melainkan pemahaman. Kita sedang tenggelam dalam pengetahuan, tapi kita sangat kekurangan pemahaman. Dalam sekali. Jadi sebelum kopi di cangkirmu habis, ada satu pertanyaan buat kamu renungkan. Apa itu? Sudahkah kamu benar-benar memahami suara hatimu? Atau kamu cuma sekedar ikut arus informasi yang paling kelihatan?
Percayalah pada instingmu, tapi jangan lupa, didiklah ia setiap hari.